Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai kasus yang diselesaikan dengan menggunakan model sistem dinamik. Penyelesaian kasus ini dibahas oleh kelompok 1 yang beranggotakan Nurul Hidayah, nomor BP 1810432018, Rizka Idil Adhani, nomor BP 1810432027, dan Yuda Aditra, nomor BP 1810432025. Dengan harga bahan bakar yang terus meningkat, maka kita harus mencari mobil yang lebih hemat bahan bakar. Kita harus menspesifikkan pilihan dengan mobil model tahun 2012, yaitu Ford Fiesta, Ford Focus, Chevy Volt, Chevy Cruze, Toyota Camry, Toyota Camry Hybrid, Toyota Corolla, dan Toyota Prius. Untuk mobil Ford Fiesta, harga kesepakatan terbaiknya adalah $14.200 dengan pembayaran tunai $500 serta bunga dan lama waktunya 4,5% APR selama 60 bulan. Untuk mobil Ford Focus, harga kesepakatan terbaiknya $20.705 dengan pembayaran tunai $750 serta bunga dan lama waktu 4,38% APR selama 60 bulan. Untuk mobil Chevy Volt, harga kesepakatan terbaik $39.312 dengan pembayaran tunai $1.000 serta bunga dan lama waktu 3,28% APR selama 48 bulan. Untuk mobil Chevy Cruze, harga kesepakatan terbaik $16.800 dengan pembayaran tunai $500 serta bunga dan lama waktu 4,4% APR selama 60 bulan. Untuk mobil Toyota Camry, harga kesepakatan terbaik $22.955 dengan pembayaran tunai 0 serta bunga dan lama waktu 4,8% APR selama 60 bulan. Untuk mobil Toyota Camry Hybrid, harga kesepakatan terbaik $26.500 dengan pembayaran tunai 0 serta bunga dan lama waktu 3% APR selama 48 bulan. Untuk mobil Toyota Corolla, harga kesepakatan terbaik $16.500 dengan pembayaran tunai $900 serta bunga dan lama waktu 4,25% APR selama 60 bulan. Dan untuk mobil Toyota Prius, harga kesepakatan terbaik $19.950 dengan pembayaran tunai $1.000 serta bunga dan lama waktu 4,3% APR selama 60 bulan. APR merupakan tingkat persentase tahunan. Kita dapat mengalokasikan sekitar $500 untuk pembayaran mobil setiap bulan hingga 60 bulan, walaupun disarankan untuk pembayaran kurang dari 60 bulan. Sehingga akan ditentukan mobil baru mana yang mampu kita beli dengan menggunakan sistem dinamik. Untuk menjawab permasalahan tersebut, langkah 1, diketahui jumlah pembayaran mobil pada akhir N bulan disimbolkan dengan AN. Besar bunga dalam APR yang dihitung per bulan disimbolkan dengan R. Pembayaran mobil untuk setiap bulan adalah B sama dengan $500. Batas jumlah pembayaran yang diperbolehkan $500 dikali dengan 60 bulan sama dengan $30.000. Dan batas waktu yang diperbolehkan adalah 60 bulan. Perubahan jumlah pembayaran cicilan pada akhir setiap bulan adalah delta AN sama dengan AN ditambah 1 dikurang AN sama dengan R dikali AN dikurang B, sehingga bentuk model menjadi AN ditambah 1 sama dengan AN ditambah RAN dikurang B menjadi AN ditambah 1 sama dengan
1 ditambah R dikalikan dengan AN dikurang B. Selanjutnya langkah 2, substitusikan N sama dengan 0 ke model untuk memperoleh A1 dan suku-suku berikutnya. Diperoleh A1 sama dengan 1 ditambah R dikalikan dengan A0 dikurang B. Kemudian A2 sama dengan 1 ditambah R dikalikan dengan A1 dikurang B. A2 sama dengan 1 ditambah R dikalikan dengan 1 ditambah R dikali A0 dikurang B, kemudian dikurang B. Sehingga A2 menjadi 1 ditambah R dikuadratkan dikalikan dengan A0 dikurang 1 ditambah R dikalikan dengan B dikurang B. Untuk A3 sama dengan 1 ditambah R dikalikan dengan A2 dikurang B. Selanjutnya substitusikan nilai A2 ke A3 menjadi A3 sama dengan 1 ditambah R dikalikan dengan 1 ditambah R dikuadratkan dikali A0 dikurang 1 ditambah R dikali B dikurang B, kemudian dikurangkan dengan B. A3 sama dengan 1 ditambah R pangkat 3 dikalikan dengan A0 dikurang 1 ditambah R dikuadratkan dikali B dikurang 1 ditambah R dikali B dikurang B. Untuk A4 sama dengan 1 ditambah R dikalikan dengan A3 dikurang B. Substitusikan A3 ke A4. A4 sama dengan 1 ditambah R dikalikan dengan 1 ditambah R pangkat 3 dikali A0 dikurang 1 ditambah R dikuadratkan dikali B dikurang 1 ditambah R dikali B dikurang B kemudian dikurang B. Sehingga A4 menjadi 1 ditambah R dipangkatkan 4 dikalikan dengan A0 dikurang 1 ditambah R pangkat 3 dikalikan dengan B dikurang 1 ditambah R dikuadratkan dikalikan dengan B dikurang 1 ditambah R dikalikan dengan B dikurang B. Untuk A5 sama dengan 1 ditambah R dikalikan dengan A4 dikurang B. Substitusikan A4 ke A5 sehingga A5 menjadi 1 ditambah R dipangkatkan 5 dikali A0 dikurang 1 ditambah R dipangkatkan 4 dikalikan dengan B dikurang 1 ditambah R dipangkatkan 3 dikali B dikurang 1 ditambah R dikuadratkan dikali B dikurang 1 ditambah R dikalikan dengan B dikurang B. Setelah dicari suku pertama sampai suku kelima, maka ditemukan pola untuk membentuk AN. AN sama dengan 1 ditambah R dipangkatkan N dikali A0 dikurang 1 ditambah R dipangkatkan dengan N dikurang 1 kemudian dikalikan dengan B dikurang 1 ditambah R dipangkatkan dengan N dikurang 2 dikali B dikurang 1 ditambah R dipangkatkan dengan N dikurang 3 dikali B dikurang 1 ditambah R dipangkatkan dengan N dikurang 4 dikali B dikurang sampai dikurang dengan B. Kemudian disederhanakan menjadi AN sama dengan 1 ditambah R dipangkatkan N dikali A0 dikurang B buka kurung 1 ditambah R dipangkatkan dengan N dikurang 1 ditambah 1 ditambah R dipangkatkan dengan N dikurang 2 ditambah 1 ditambah R dipangkatkan dengan N kurang 3 ditambah 1 ditambah R pangkat N dikurang 4 ditambah sampai ditambah 1 tutup kurung. Karena bagian dalam kurung yang dikalikan dengan B membentuk deret geometri, maka bagian dalam kurung tersebut sama dengan 1 ditambah R dipangkatkan dengan N dikurang 1 dikalikan dengan 1 dikurang 1 ditambah R dipangkatkan dengan min 1 kemudian dipangkatkan dengan N dibagi 1 dikurang 1 ditambah
R dipangkatkan dengan min 1. Sehingga AN menjadi 1 ditambah R dipangkatkan dengan N dikali A0 dikurang B dikalikan dengan 1 ditambah R dipangkatkan N dikurang 1 dibagi R. Jadi bentuk model untuk kasus ini adalah AN sama dengan 1 ditambah R dipangkatkan dengan N dikali A0 dikurang B dikali buka kurung 1 ditambah R dipangkatkan dengan N dikurang 1 dibagi R tutup kurung. Berdasarkan sistem dinamik yang telah diperoleh, maka kita dapat menentukan mobil baru mana yang mampu untuk dibeli. Yang pertama, mobil Ford Fiesta. Dengan jumlah pembayaran cicilan awal, A0 sama dengan harga kesepakatan terbaik dikurang pembayaran tunai. A0 sama dengan $14.200 dikurang $500 sama dengan $13.700. Dan R sama dengan 4,5% dibagi 12 sama dengan 0,00375. Untuk menghitung jangka waktu pembayaran mobil, maka haruslah AN sama dengan 0. AN sama dengan 0 artinya jumlah pembayaran cicilan mobil selesai dilunaskan, sehingga AN sama dengan 1 ditambah R yang dipangkatkan dengan N dikalikan A0 dikurang B dikali 1 ditambah R yang dipangkatkan dengan N dikurang 1 dibagi R. 0 sama dengan 1 ditambah 0,00375 dipangkatkan N dikalikan dengan 13.700 dikurang 500 dikali 1 ditambah 0,00375 yang dipangkatkan dengan N dikurang 1 dibagi dengan 0,00375. 0 sama dengan 1,00375 dipangkatkan N dikalikan dengan 13.700 dikurang dengan 500 dikali 1,00375 dipangkatkan dengan N dikurang 1 dibagi dengan 0,00375. 0 sama dengan 1,00375 dipangkatkan dengan N dikali dengan 13.700 dikurang 133.333,33 dikalikan dengan 1,00375 pangkat N dikurang 1. Kedua ruas sama-sama kita jumlahkan dengan 133.333,33 yang dikalikan dengan 1,00375 pangkat N kurang 1, sehingga didapat 1,00375 pangkat N dikalikan dengan 13.700 sama dengan 133.333,33 dikalikan dengan 1,00375 pangkat N kurang 1. Kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 13.700 sehingga didapat 1,00375 pangkat N sama dengan 9,7324 dikalikan dengan 1,00375 pangkat N dikurang 1. 1,00375 pangkat N sama dengan 9,7324 dikalikan dengan 1,00375 pangkat N dikurang 9,7324. Kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 1,00375 pangkat N sehingga didapat 1 sama dengan 9,7324 dikurang 9,7324 dibagi dengan 1,00375 pangkat N. Kedua ruas sama-sama kita kurangkan dengan 9,7324 kemudian dibagi dengan min 1 sehingga didapat
8,7324 sama dengan 9,7324 dibagi dengan 1,00375 pangkat N. 1,00375 pangkat N sama dengan 9,7324 dibagikan dengan 8,7324. Kedua ruas sama-sama dilonkan sehingga menjadi ln 1,00375 pangkat N sama dengan ln 1,1145. Kemudian menjadi N ln 1,00375 sama dengan ln 1,1145. Kedua ruas sama-sama kita bagi ln 1,00375 sehingga menjadi N sama dengan ln 1,1145 dibagi ln 1,00375. Didapat N sama dengan 28,9624. Kemudian hasil ini dapat dibulatkan menjadi 29 bulan. Jadi jumlah total pembayaran mobil yang harus dibayar adalah pembayaran mobil untuk setiap bulannya dikali jangka waktu pembayaran ditambah pembayaran tunai sama dengan $500 dikali 29 ditambah $500 sama dengan $15.000. Yang kedua, mobil Ford Focus. Dengan jumlah pembayaran cicilan awal, A0 sama dengan harga kesepakatan terbaik dikurang pembayaran tunai. A0 sama dengan $20.705 dikurang $750 sama dengan $19.955. Dan R sama dengan 4,38% dibagi 12 sama dengan 0,00365. Untuk menghitung jangka waktu pembayaran mobil, maka haruslah AN sama dengan 0. AN sama dengan 0 artinya jumlah pembayaran cicilan mobil selesai dilunaskan. Sehingga dengan cara yang sama seperti cara mencari mobil yang pertama, didapatkan N sama dengan 43,2105. Kemudian hasil ini dapat dibulatkan menjadi 43 bulan. Jadi jumlah total pembayaran mobil yang harus dibayar adalah pembayaran mobil untuk setiap bulannya dikali jangka waktu pembayaran ditambah pembayaran tunai sama dengan $500 dikali 43 ditambah $750 sama dengan $22.250. Yang ketiga, mobil Chevy Volt. Dengan jumlah pembayaran cicilan awal A0 sama dengan harga kesepakatan terbaik dikurang pembayaran tunai. A0 sama dengan $39.312 dikurang $1.000 sama dengan $38.312. Dan R sama dengan 3,28% dibagi 12 sama dengan 0,00273. Untuk menghitung jangka waktu pembayaran mobil, maka haruslah AN sama dengan 0. AN sama dengan 0 artinya jumlah pembayaran cicilan mobil selesai dilunaskan. Sehingga dengan cara yang sama seperti sebelumnya, didapatkan N sama dengan 86,0795. Hasil ini dapat dibulatkan menjadi 86 bulan. Jadi jumlah total pembayaran mobil yang harus dibayar adalah pembayaran mobil untuk setiap bulannya dikali jangka waktu pembayaran ditambah pembayaran tunai sama dengan $500 dikali 86 ditambah $1.000 sama dengan $44.000. Namun jangka waktu pembayaran mobil melebihi lama waktu periode bunga yang diberikan yaitu selama 48 bulan. Maka penawaran pada model ini dapat diabaikan. Yang keempat, mobil Chevy Cruze. Dengan jumlah pembayaran cicilan awal A0 sama dengan harga kesepakatan terbaik kurang pembayaran tunai.
A0 sama dengan $16.800 dikurang $500 sama dengan $16.300, dan R sama dengan 4,4% dibagi 12 sama dengan 0,00367. Untuk menghitung jangka waktu pembayaran mobil, maka haruslah AN sama dengan 0. AN sama dengan 0 artinya jumlah pembayaran cicilan mobil selesai dilunaskan. Sehingga dengan cara yang sama seperti sebelumnya didapatkan N sama dengan 34,7845. Hasil ini dapat kita bulatkan menjadi 35 bulan. Jadi jumlah total pembayaran mobil yang harus dibayar adalah pembayaran mobil untuk setiap bulannya dikali jangka waktu pembayaran ditambah pembayaran tunai sama dengan $500 dikali 35 ditambah $500 sama dengan $18.000. Yang kelima adalah mobil Toyota Camry. Dengan jumlah pembayaran cicilan awal, A0 sama dengan harga kesepakatan terbaik dikurang pembayaran tunai. A0 sama dengan 22.955 dikurang 0 sehingga diperoleh A0 sama dengan 22.955. Dan R sama dengan 4,8% dibagi 12 dan diperoleh 0,004. Untuk menghitung jangka waktu pembayaran mobil, maka haruslah nilai AN sama dengan 0. AN sama dengan 0 artinya jumlah pembayaran cicilan mobil selesai dilunaskan. Sehingga AN sama dengan 1 ditambah R dipangkatkan N dikali A0 dikurang B dikali dengan 1 tambah R dipangkatkan N dikurang 1 dibagi R. Karena nilai AN sama dengan 0, maka 0 sama dengan 1 tambah 0,04 dipangkatkan N dikali 22.955 dikurangi dengan 500 dikalikan dengan 1 tambah 0,04 dipangkatkan N dikurang 1 dibagi 0,04. Lakukan operasi penjumlahannya, diperoleh 0 sama dengan 1,004 dipangkatkan N dikali 22.955 dikurang 500 dikalikan dengan 1,004 dipangkatkan N dikurang 1 dibagi 0,04. Selanjutnya dilakukan operasi pembagian dan diperoleh 0 sama dengan 1,04 dipangkatkan N dikali 22.955 dikurang 125.000 dikali dengan 1,04 dipangkatkan N dikurang 1. Selanjutnya kedua ruas dikurangi dengan 1,004 dipangkatkan N dikali 22.955 lalu kedua ruas sama-sama dikali dengan minus 1 dan diperoleh 1,004 dipangkatkan N dikali 22.955 sama dengan 125.000 dikali 1,04 dipangkatkan N dikurang 1. Selanjutnya kedua ruas dibagi dengan 22.955 dan diperoleh 1,04 dipangkatkan N sama dengan 125.000 dibagi 22.955 dikali dengan 1,004 dipangkatkan N dikurang 1. Diselesaikan dan diperoleh 1,04 dipangkatkan N sama dengan 5,4454 dikalikan dengan 1,04 dipangkatkan N dikurang 1. Selanjutnya lakukan operasi pada perkaliannya dan diperoleh 1,04 dipangkatkan N sama dengan 5,4454 dikali 1,04 dipangkatkan N dikurang 5,4454. Kemudian ruas sisi kanan dan sisi kiri dibagi dengan 1,004 dipangkatkan N sehingga ruas kiri menjadi 1 dan ruas kanan menjadi 5,4454 dikurang 5,4454 dibagi 1,004 dipangkatkan N. Selanjutnya, lakukan pengurangan pada ruas sisi kanan dan sisi kiri dengan 5,4454 lalu dikalikan dengan minus 1 di kedua sisinya sehingga diperoleh 4,4454 sama dengan 5,4454 dibagi dengan 1,004 dipangkatkan N. Nah, selanjutnya ruas sisi kanan dan sisi kiri sama-sama dikali dengan 1,04 dipangkatkan N dibagi 4,4454 dan diperolehlah ruas sisi kiri sama dengan 1,04 dipangkatkan N dan sisi kanan 5,4454 dibagi 4,4454. Dan untuk mencari nilai N, maka kita lonkan kedua ruas sehingga menjadi
ln 1,004 dipangkatkan N sama dengan ln 1,225. Dan diperoleh N ln 1,004 sama dengan ln 1,225. Kedua ruas sama-sama dibagi dengan ln 1,004 sehingga diperolehlah N sama dengan ln 1,225 dibagi ln 1,004 dan diperolehlah N sama dengan 50,8366 dan dibulatkan ke atas menjadi 51 bulan. Jadi jumlah total pembayaran mobil yang harus dibayar adalah pembayaran mobil untuk setiap bulannya dikalikan dengan jangka waktu pembayaran ditambah pembayaran tunai, yaitu 500 dikali 51 dan ditambahkan dengan 0 sehingga diperoleh 25.500. Yang keenam, mobil Toyota Camry Hybrid. Dengan jumlah pembayaran cicilan awal, A0 sama dengan harga kesepakatan terbaik dikurang pembayaran tunai, A0 sama dengan 26.500 dikurang 0 sehingga diperoleh A0 sama dengan 26.500 dan R sama dengan 3% dibagi 12 dan diperoleh 0,0025. Nah, lakukan perhitungan yang sama dengan cara sebelumnya dan diperolehlah N sama dengan 57 bulan. Jadi, jumlah total pembayaran mobil yang harus dibayar adalah pembayaran mobil untuk setiap bulannya dikali jangka waktu pembayaran dan ditambah pembayaran tunai, yaitu 500 dikali 57 ditambah 0 sama dengan 28.500. Namun, jangka waktu pembayaran mobil melebihi lama waktu periode bunga yang diberikan, yaitu selama 48 bulan. Maka, penawaran pada model ini dapat diabaikan. Selanjutnya, mobil ketujuh yaitu mobil Toyota Corolla. Dengan jumlah pembayaran cicilan awal, A0 sama dengan harga kesepakatan terbaik dikurang pembayaran tunai, A0 sama dengan 16.500 dikurang 900 sehingga diperolehlah A0 sama dengan 15.600 dan R sama dengan 4,25% dibagi 12 dan diperolehlah R sama dengan 0,00354. Lalu lakukan lagi perhitungan yang sama dengan cara yang sebelumnya dan diperolehlah N sama dengan 33 bulan. Jadi, jumlah total pembayaran mobil yang harus dibayar adalah pembayaran mobil untuk setiap bulannya dikali jangka waktu pembayaran dan ditambah pembayaran tunai, yaitu 500 dikali 33 ditambah 900 sama dengan 17.400. Dan yang kedelapan adalah mobil Toyota Prius. Dengan jumlah pembayaran cicilan awal, A0 sama dengan harga kesepakatan terbaik dikurang pembayaran tunai, A0 sama dengan 19.950 dikurang 1.000 dan diperoleh A0 sama dengan 18.950 dan R sama dengan 4,3% dibagi 12 dan diperolehlah R sama dengan 0,00358. Lakukan perhitungan yang sama dengan cara sebelumnya, diperolehlah N sama dengan 41 bulan. Jadi, jumlah total pembayaran mobil yang harus dibayar adalah pembayaran mobil untuk setiap bulannya dikali jangka waktu pembayaran ditambah pembayaran tunai, yaitu 500 dikali 41 ditambah 1000 dan diperolehlah 21.500. Dari perhitungan ke-8 jenis mobil dengan menggunakan sistem dinamik, maka diperolehlah kesimpulan bahwa model mobil yang mampu dibeli adalah mobil Ford Fiesta. Karena Ford Fiesta memiliki jumlah total pembayaran paling sedikit dengan jumlah total pembayaran 15.000 yang mana kurang dari jumlah total pembayaran yang diperbolehkan, yaitu 30.000. Dan juga dengan jangka waktu pembayaran 29 bulan yang kurang dari jangka waktu yang diperbolehkan, yaitu 60 bulan. Sehingga mobil Ford Fiesta sangat direkomendasikan. Demikianlah penyelesaian kasus dari kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.